Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tugas aplikasi basis data tentang rental mobil yang beranggotakan Ariza Alfian, Fikratul Munawaroh, Ratna Setianingrum, Supiana Sakti Parigi, dan Suryani Tias akan mempresentasikan tugas aplikasi data tentang rental mobil. Rental mobil merupakan salah satu jenis usaha berniaga yang sangat memerlukan adanya sistem informasi pengolahan data. Banyaknya data mobil, data pelanggan, pembuat laporan, peminjaman, dan juga data transaksi. Pembahasan materi seperti digambar dan database, pangkalan atau basis data adalah kumpulan informasi yang disimpan di dalam komputer secara sistematik sehingga dapat diperiksa menggunakan suatu program komputer untuk memperoleh informasi dari basis data tersebut. Perangkat lunak yang digunakan untuk mengelola dan memanggil query basis data disebut manajemen basis data. Sistem basis data dipelajari dalam ilmu informasi. Basis data dapat dibayangkan sebagai sebuah lemari arsip. Jika kita memiliki sebuah lemari arsip dan berwenang untuk mengelola atau kumpulan informasi yang terorganisasi dan disajikan untuk tujuan khusus, prinsip utama basis data adalah pengaturan data atau arsip, sedangkan tujuan utamanya adalah kemudahan dan kecepatan dalam pengambilan atau arsip. Hierarki database seperti digambar ya. Halo, saya Ratna dan saya akan menjelaskan slide selanjutnya. Pengertian. 1. Karakter merupakan bagian terkecil dalam database. Dapat berupa karakter numerik, angka 0 sampai dengan 9, huruf A sampai dengan Z kapital atau A sampai dengan Z kecil, ataupun karakter-karakter khusus seperti dan, bintang, persen, pagar, dan lain-lain. 2. Field atau atribut merupakan bagian dari rekor yang menunjukkan suatu item data yang sejenis, misalnya field nama, field name, dan lain sebagainya. Setiap field harus mempunyai nama dan tipe data tertentu. Isi dari field disebut data value dan dalam database field ini disebut juga column. 3. Record atau tuple. Tuple atau record adalah kumpulan data value dari atribut yang berkaitan sehingga dapat menjelaskan sebuah entity secara lengkap. Misalnya, record entity mahasiswa adalah kumpulan data value dari field. Dalam database, record disebut juga baris. 4. Tabel atau entity. Tabel merupakan sesuatu yang dapat diidentifikasi dari suatu sistem database. Bisa berupa objek, orang, tempat, kejadian, atau konsep yang informasinya akan disimpan dalam database. 5. Database. Kumpulan dari tabel-tabel yang saling berelasi disusun secara logis sehingga menghasilkan informasi yang bernilai guna dalam proses pengambilan keputusan. Selanjutnya, bahasa pada basis data, yaitu ada 3. Yang pertama, Data Definition Language atau DDL. 2. Data Manipulation Language atau DML. Dan yang ketiga, Data Control Language atau DCL. Bahasa SQL. SQL atau Structured Query Language adalah konstruksi bahasa yang digunakan untuk mengolah objek dan isi dari sistem database relasional atau RDBMS. Dengan SQL, RDBMS akan mengerti maksud dari pengguna dan mengolah, mengirimkan data yang pengguna inginkan. Semua perintah SQL dibagi dalam 2 kategori besar sesuai fungsinya.
Oke, lanjut. Perkenalkan, nama saya Supiana Sapribaldi. Kita lanjut untuk konsep logis database. Di sini untuk ERD atau Entity Relationship Diagram atau ERD. Nah, untuk tabel pertama kita menggunakan mobil. Kita lanjut ke konsep mobil. Tabel mobil di sini ada untuk tabel ada ID mobil, merek mobil, jenis mobil, nomor polisi, harga sewa. Lanjut ke sewa mobil. Dan untuk penyewa ada nomor KTP, nama, alamat, dan nomor HP. Dan untuk sistem pembayaran kita langsung ke transaksi. Nomor transaksi, untuk dalam transaksi ada nomor transaksi, nomor KTP, ID mobil, nomor polisi, tanggal keluar untuk kendaraan, tanggal masuk kendaraan, lama sewa, dan jumlah yang disewakan. Untuk konsep ERD. Lanjut ke Logical Record Structure atau LRS. Logika Record Structure atau LRS. Pada gambar tersebut ada 3 gambar yang saling terhubung. Yang pertama tabel mobil, penyewa, dan transaksi. Untuk yang pertama, tabel penyewa dengan mobil itu saling terhubung. Ada 2 file yang saling terhubung, yaitu ID mobil dan nomor pol. Sedangkan untuk tabel penyewa saling berhubungan antara nomor KTP. Pada tabel mobil dan transaksi itu adalah many to many. Sedangkan untuk tabel penyewa dengan transaksi itu one to many. Di sini saya Fikri Munawwarah akan menjelaskan tentang penggunaan SQL. Sebelum kita memulai membuat database di command prompt, kita membuka XAMPP dengan mengaktifkan Apache dan MySQL. Pastikan keduanya dalam kondisi running. Langkah selanjutnya, masuk ke dalam MariaDB melalui command prompt. Ketikkan perintah cd C.2 garis miring lalu tekan enter. Setelah ketikan perintah XAMPP garis miring MySQL garis miring bin garis miring MySQL.exe -u root -p lalu tekan enter. Langkah selanjutnya, membuat database dengan nama DB Rental Mobil. Langkah keempat, tampilkan seluruh database yang ada menggunakan sintaks SAW database. Langkah kelima, aktifkan database DB Rental Mobil menggunakan sintaks use DB Rental Mobil. Langkah keenam, buatlah 3 buah tabel dan tampilkan struktur dari masing-masing tabel tersebut. Yang pertama, tabel mobil, create table mobil, ID mobil, char 5 not null, no underscore poll, varchar 10 not null, JNS underscore mobil, varchar 30 not null, merek underscore mobil, varchar 30 not null, HRG underscore sewa, varchar 30 not null, primary key, ID underscore mobil, titik koma. Tabel kedua, tabel penyewa, create table penyewa, no underscore KTP, char 20 not null, nama, varchar 40 not null, alamat, varchar 50 not null, no underscore HP, varchar 20 not null, primary key, no underscore KTP. Tabel ketiga, tabel transaksi, create table transaksi, no underscore trans in 8 not null, auto underscore instrument, no underscore KTP, char 20 not null, ID underscore mobil, char 5 not null, TG tanggal underscore keluar, date not null, TGL underscore kembali, date not null, lama underscore sewa, double not null, JML underscore sewa, double not null, primary key, no underscore trans. Langkah ketujuh, lihat semua tabel yang ada di database DB Rental Mobil menggunakan sintaks SAW tables. Di sini terdapat 3 tabel, yaitu tabel mobil, penyewa, dan transaksi. Baik, perkenalkan, nama saya Rizal Alfian Rahman. Di sini saya akan menunjukkan presentasi dari Security Control. Oke,
melihat struktur tabel pada database DB rental mobil, sinteksnya adalah dash mobil. Oke, bisa dilihat ya untuk tabelnya. Kemudian untuk sinteks dari menampilkan tabel penyewa, sinteksnya adalah dash penyewa. Ya, untuk sinteksnya seperti ini. Terus selanjutnya adalah untuk memastikan data untuk tabel mobil, tabel penyewa, dan tabel transaksi. Untuk mengisi dari ketiga tabel tersebut, kita bisa menggunakan sinteks dari insert to. Sebagai contoh ya, untuk mengisi tabel mobil, untuk perintah sinteksnya adalah insert into mobil values. Nah, sini silakan bisa dilihat untuk isinya seperti ini contohnya. Kemudian selanjutnya untuk mengisi tabel penyewa, perintahnya adalah insert into penyewa values, isi tabelnya. Nah, bisa dilihat ya untuk isi tabelnya seperti ini perintahnya. Kemudian selanjutnya adalah untuk mengisi tabel transaksi, perintahnya adalah insert into transaksi values, dan bisa untuk isinya bisa dilihat seperti ini. Kemudian untuk menampilkan seluruh isi rekod pada mobil, tabel penyewa, dan tabel transaksi adalah dengan menggunakan perintah select. Sebagai contohnya adalah select untuk menampilkan seluruh isi rekod dari mobil. Perintahnya adalah select bintang from mobil titik koma enter. Selanjutnya untuk menampilkan isi rekod dari tabel penyewa adalah select bintang from penyewa titik koma enter. Yang selanjutnya adalah untuk menampilkan tabel transaksi, perintahnya adalah select bintang from transaksi. Nah, semuanya bisa muncul untuk tabel-tabelnya, bisa dilihat ya untuk tabelnya seperti ini. Oke, lanjut. Sedangkan untuk mengisi selanjutnya adalah tampilkan isi rekod tabel mobil hanya dengan jenis mobil sama dengan Toyota. Perintahnya adalah select bintang from mobil where jenis underscore mobil sama dengan Toyota titik 2 enter. Nah, kita bisa lihat tampilannya seperti ini. Selanjutnya adalah tampilkan isi rekod dengan pengurutan data berdasarkan ID mobil. Ini diurutkannya secara ascending ya, jadi dari yang paling kecil ke yang paling besar, dari angka yang kecil ke yang paling besar. Untuk perintahnya, sinteksnya adalah select bintang from transaksi order by ID mobil. Baik, untuk selanjutnya adalah kita menggunakan relasi ya, relasi inner join. Misalkan kita akan menampilkan untuk tanggal keluar bisa diambil dari tabel transaksi, nama diambil dari tabel penyewa, ID mobil diambil dari tabel transaksi, nomor polisi diambil dari tabel mobil, lama sewa diambil dari tabel transaksi, jumlah sewa diambil dari tabel transaksi, dan membuat alias dengan nama jumlah bayar. Jadi jumlah bayar ini diambil dari jumlah harga dikali lama sewa dikali jumlah sewa. Untuk relasinya dengan menggunakan inner join ya. Untuk perintah sinteksnya adalah dengan menggunakan select transaksi titik tanggal keluar, penyewa titik nama transaksi titik ID mobil, mobil titik nomor polisi, transaksi titik lama sewa, transaksi titik jumlah sewa.
dalam kurung harga mobil titik harga sewa kali transaksi titik lama sewa kali transaksi titik jumlah sewa. Terus untuk menampilkan aliasnya dengan menggunakan as jumlah bayar. From transaksi inner join mobil on transaksi.id mobil sama dengan mobil dot titik mobil titik ID mobil inner join penyewa on transaksi titik nomor KTP sama dengan penyewa titik nomor KTP titik 2 enter. Nah, kita bisa lihat tampilannya seperti ini. Oke, baik. Untuk selanjutnya adalah kita coba untuk menggunakan if ya, atau untuk aliasnya misalkan tampilkan hanya feed tanggal keluar, data diambil dari transaksi, nama, data diambil dari tabel penyewa, ID mobil, data diambil dari tabel transaksi, nomor pol atau nomor polisi, data diambil dari tabel mobil, lama sewa, data diambil dari tabel transaksi, jumlah sewa, data diambil dari tabel transaksi, dan buatlah alias dengan nama bonus. Bonus diambil jika lama sewa lebih dari 3 berarti lebih dari 3 hari, maka bonus payung. Selain itu tanpa bonus. Dengan menggunakan relasi inner join untuk menampilkannya sebagai berikut. Select transaksi titik tanggal keluar, koma penyewa titik nama. Untuk menampilkannya adalah sebagai berikut. Select transaksi titik tanggal keluar, koma penyewa titik nama, koma transaksi titik ID mobil, koma mobil titik nomor polisi atau nomor pol, koma transaksi titik lama sewa, koma transaksi titik jumlah sewa. If jika atau if transaksi titik lama sewa lebih dari 3, artinya lebih dari 3 hari, maka bonusnya titik payung, koma lainnya adalah tanpa bonus. Terus turun tutup as bonus. From transaksi inner join mobil on transaksi titik ID mobil sama dengan mobil titik ID mobil inner join penyewa on transaksi titik nomor KTP sama dengan penyewa titik nomor KTP titik koma enter. Ya, untuk tampilannya seperti ini ya. Ini bisa dilihat untuk yang lebih dari 3 hari akan mendapatkan bonusnya payung. Baik, terima kasih. Untuk kesimpulannya, database artinya berbasiskan pada data, tetapi bisa diartikan sebuah koleksi atau kumpulan data-data yang saling berhubungan, disusun menurut aturan tertentu secara logis sehingga menghasilkan informasi. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Demikian akhir presentasi kami. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.